Ketika Allah mengatakan, ma wa'adda rabbuka wa ma qala. Allah tepati. Allah nggak ninggalin saya. Dan Allah tidak membenci saya. Di dalam tubuh manusia itu kan ada sisi baik, sisi buruk. Pasti akan ada titik di mana dia capek gitu. Begini begini. Hidup itu berjalan sesuai dengan apa yang kita perlukan. Ujian-ujian tuh membuat kita tuh semakin kuat. Allah tuh kenapa kayak gini? Kenapa harus aku gitu? Walaupun di media sosial kok aku terlihat bahagia, tapi di hidup tuh aku rapuh. Sobat cantik, tak terasa 2 tahun sudah cerita di balik hijab membagikan deretan kisah inspiratif akan perjalanan para selebriti dalam melintasi fase titik balik keimanan di kehidupannya. Tak berhenti sampai di situ, beragam informasi up to date pun terus tersaji secara apik di setiap episodenya. Assalamualaikum sahabat cantik. Alhamdulillah, pada kesempatan spesial kali ini, Clara Sinta atau yang sekarang akrab disapa Amira akan mengunjungi rumah seorang ustadz tampan Dennis Lim dan juga sang istri Yunda Faisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wabarakatuh, Masya Allah. Ada kakak, ya Allah, sampai sini. Iya teh. Ko Denny, salam. Teh boleh nggak sih Amira pengen main ke dalam, mau home tour sekaligus kita mau cerita-cerita? Boleh dong. Yuk, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Masya Allah, hari ini kita udah sampai ya. Sekarang ada di rumahnya Ko Dennis dan Teh Yunda. Selamat datang. Selamat Allah datang. Masya Allah, ini pada saat pertama kali masuk Teh langsung disambut ada ornamen sebuah ayat. Ini Ayat kursi. Ayat kursi, kalau di Quran ini surat kedua Al-Baqarah ayat 255. Ini ayat kursi hafal semua insya Allah. Dan juga memang ini salah satu alat ruqyah. Kita langsung persilain duduk, kan, sajiin makanan di sini. Sambil bisa membaca ayat kursi. Nah, kalau keutamaannya apa sih kok? Ayat kursi ini ayat yang paling agung di Al-Quran dan juga dia bisa digunakan untuk ruqyah. Dia banyak banget sih manfaatnya. Cuman memang terkenalnya sekarang banyak yang sudah belajar ruqyah dan juga memang dari riwayat yang ada ini ayat yang paling agung, paling besar di Al-Quran. Masya Allah. Mudah-mudahan rumahnya dijaga Allah gitu Teh. Amin. Dan itu untuk ayat kursi diletakkan di ini ruang tamu ya Teh? Ruang tamu. Kalau ini sendiri ruang? Ini pun ruang keluarga. Serbaguna. Ruang serbaguna, tempat Nonton kita iya, baca baca buku. iya, kumpul, makan kadang digelar di sini. Jadi sebenarnya kalau makanannya. kita makan itu cuman pajangan aja ya. Iya. Kita lebih sering makan ini di sini Ngemper aja. di sini. Ya kan pasti Jadi ini orang posisinya Medan yang udah suka standar makan di satu. sini. Kayaknya nggak di situ deh kok, pasti di sini. Di sini. Ya, Di enak sini. Enggak di sini. pakai kaki satu Iya. gitu ya Teh ya. Masya Allah. Nikmat. Terus ini ruang-ruang bacanya kokoh. Banyak koleksi buku ya Teh ya. Buku-buku beliau. Kitab, hadis, tafsir dan lain-lain. Oke. Ya. Mau lihat kamar utamanya Teh. Kamar utamanya kecil. Ya, Masya silakan. Allah. Izin kok. Ya. Jadi view-nya Ini itu ada aja. ikan-ikan. Ada ikan-ikan ya, kalau Ikan-ikan. misal pagi tinggal dibuka gitu. Tapi menariknya, jadi ruangan kamar ini Teh biasanya kalau kita kajian bulanan di rumah itu, ini tuh kita belong seperti ini. Jadi dibuka kayak gini. Oke. Nih, kan kita Kursi, kajian. sofa semua keluarin. Di sini kita kajian, kita duduk di situ dan di sini penuh jamaah dan di sini jamaah. Tapi kalau di sini tuh khusus kayak teman-teman halakoh Yunda yang udah punya anak. Jadi anaknya ditidurin di sini supaya tenang gitu kan, main di sini, ibunya duduk ngadep ke situ gitu. Pokoknya rumah Ko Dennis dan Teh Yunda ini identik banget dengan setiap sudut ruangannya itu ada ayat-ayat begitu. Mudahan jadi banyak ingat Allah ya. Jadi Iya. hati makin tenang. Masya Allah. Nah, Amira pengen lihat musolah dari Ko Dennis. Mihrab. Silakan. Mihrab ya. Terus
husni asal husna. Ini dua ayat, yang satu ini ayat favorit Teh Yunda, Quran surat 47 Muhammad ayat 7. Ini ayat favorit Satu Yunda, lagi yang ini ayat surat favorit 13 Ar-Ra'd ayat 28. Masya Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi kalau hati nggak tentram pasti lagi nggak ingat Allah, ingat utang, ingat cicilan. Ayat favoritnya Koko nih dari awal nikah sampai sekarang ini masih jadi ayat favoritnya beliau. Masya Allah, berarti itu salah satu tadi Teh yang Teteh bersyiar menolak Iya, agama insya Allah. Allah, Amin, ya amin, kan, insya Allah. menyebarkan kebaikan, Masya Allah. Wah, estetik ya sahabat cantik. Bergaya minimalis, rumahnya pun tampak nyaman sekali. Apalagi di setiap sudut ruangannya terdapat ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya melihat-lihat rumah pasangan ini, Amira juga ingin berbincang seputar kisah perjalanan hijrah dan asmara Dennis Lim serta Yunda. Yuk kita cari tahu. Ko Dennis itu kan awal mulanya adalah seorang penjudi. Nah, itu gimana sih kok cerita awal mulanya, kenapa kok tuh bisa berhijrah gitu? Dulu bikin website judinya, jadi tempat di mana orang pada jadi hancur. Dan kalau judi resikonya kalah, kalau misalkan bandarnya kan lebih ngancurin hidup orang. Jadi ya salah satu alasannya adalah mau sampai kapan hidup seperti itu. Bahkan nggak ada yang berakhir bahagia. Yang ada di sana pun nggak ada yang pengen selamanya kayak gitu. Jadi akhirnya sampai di satu titik udah harus berhenti. Karena pilihannya waktu itu antara berhenti sendiri atau nanti Allah paksa buat berhenti. Makanya udah. Tapi kalau bicara penyesalan tuh aku waktu awal nikah tuh Teh nyaksin sendiri. Aku gini, loh ini suamiku kenapa ya kalau abis sholat tuh kayak nangisnya itu benar-benar kayak nangis banget gitu Teh. Awal nikah itu kan kita di Surabaya, tinggal tuh di kosan sepetak aja. Jadi kalau kurang lebih tuh dari situ ke sini aja nih. Di situ udah kamar mandi, lemari sama tempat tidur aja. Dapur dan tempat nyuci itu di bawah kan, di kosan campur lah gitu. Karena memang kita masih merintis, masih santri juga, awal dilempar ke Surabaya gitu kan. Nah itu beres sholat maghrib, karena memang kan ketemu aku itu maghrib ya. Aku mikir, ya Allah apa bener-bener kayak ngebekas banget dosa yang di Thailand itu, dosa judi atau apapun yang beliau lakuin di sana tuh kayak nyesek banget aku juga ngelihatnya gitu. Dan itu tuh sampai 6 bulanan ya kita di Surabaya ya, itu aku nyaksiin terus sih kayak nyesel pasti ya ngelakuin dosa itu. Padahal aku tahu memang beliau sebelum nikahin aku kan udah bilang beliau pernah di Thailand jadi bandar judi gitu. Dan aku udah menerima itu. Teh Yunda, gimana sih awal pertama kali Teh Yunda itu kayak memutuskan untuk berhijab? Dan itu gimana sih sampai Teh Yunda sekarang kan istiqomah banget? Awal pakai hijab atau pakai jilbab itu SMA. Nah kemudian habis dari SMA aku kuliah di Medan, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Aku punya temen yang dia sakit leukemia. Di akhir hayatnya sempat sedekah dulu sebelum sakaratul maut, kemudian meninggal. Dan aku yang hantarin juga sampai ke tempat terakhirnya beliau. Seandainya kalau posisi itu dibalik Yunda yang di situ mungkin Yunda nggak akan siap kayak gitu. Dan Allah masih ngasih kesempatan dan Yunda bilang makasih udah ngasih Yunda kesempatan dan kesempatan ini nggak akan Yunda sia-siakan. Di dunia tipu-tipu. Di balik proses hijrah Yunda Faisya dan juga sang suami Dennis Lim, rupanya menjadi sebuah jalan bagi dua sejoli ini bertemu hingga memantapkan hati untuk mengucap janji suci pernikahan pada 19 Oktober 2019 lalu. Berarti sebelum Ko Dennis meninggalkan pekerjaan sebagai penjudi, Ko Dennis memang udah tertarik dulu ya sama Teh Yunda ya sebelumnya? Sebenarnya aku yang udah duluan khidmat di lembaga amalnya Darut Tauhid. Nah pas Mukernas kedua itu mau mendekati 2019 awal, nah itulah baru beliau sudah khidmat bersama di Darut Tauhid. Udah semua kumpul, beliau ini kan udah
Dan aku nggak berani ngelalui dia gitu, karena dia di luar inisiatif mau ke masjid gitu. Tapi kok Denis, emang aslinya menjaga pandangan pada saat itu atau emang nggak haus? Nah itu pertanyaan tuh yang pengen Amira tahu nih. Ya kalau bicaranya lawan jenis ya di Thailand kan udah lebih berantakan lagi di sana orang-orangnya. Udah puas kali ya. Terus juga udah nyampe titik mau sampai kapan? Nanti kan habis dimakan usia akan ada hari di mana dapat satu nggak mau lagi, tahun depan ada yang lebih muda lagi, tahun depan ada yang lebih muda lagi, sampai hari di mana nanti yang muda itu udah nggak mau lagi sama kita karena kitanya yang udah kisut. Nah mau sampai kapan? Mau berhentinya nunggu kisut dulu atau segera mungkin? Masalahnya kan siapa yang janjiin kita ada hari esok kan. Lagian kalau justru tertarik ke Teh Yundanya awalnya gara-gara justru beliau yang biasa aja ngelihat kayak gitu teh. Nah, yang lain mungkin agak heboh gimana, loh dia biasa aja gitu. Dia biasa aja, sedangkan kalau biasa aja berarti mungkin kalau sampai ada jodohnya tertariknya bukan karena casingnya kali ya, bukan karena fisiknya, berarti mungkin karena penciptanya. Sosok Teh Yunda di mata kok Denis? Lebih selalu dari awal yang diharapkan udah selalu lebih ya dari yang diharapkan. Jadi ya nggak nemu satu alasan pun untuk meninggalkannya, menzoliminya. Saya dosa banyak. Harus digugurin. Kadang salah satu hasilannya pasti diuji ya. Tadi mungkin ekonomi ada episodenya, menanti keturunan. Sesekali pasti kita akan nggak mungkin seumur rumah tangga nggak ada tengkar, cekcok pasti ada. Tapi kan semuanya ketika kebaikannya disyukuri berarti dia ladang pahalaku. Ketika ada yang kurang baik mungkin menyakiti satu sama lain berarti dia ladang penggugur dosaku. Dan itu kan dua-duanya tiket ke surga. Kok kayaknya hidup sama aku beliau makin susah, apa ada yang salah ya sama diri aku yang belum aku tobati kayak gitu. Padahal aku kadang nanya, ya Allah, aku udah ngelakuin semua yang kau perintahkan gitu. 3 tahun pernikahan aku pernah nyuruh beliau ninggalin aku.